Selamat datang di channel Muhammad Alwi Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alwi Arifin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Goa. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Skenario murid. Muhammad Arya adalah seorang murid kelas 11 teknik pengelasan. Sering bermain HP saat pelajaran berlangsung. Dan pada pelajaran saat ini, yakni pelajaran produktif yang dibawakan oleh Pak Tahir, di mana Pak Tahir sedang menjelaskan materi dan memberi beberapa pertanyaan pemantik. Di saat Pak Tahir menjelaskan, beliau melihat Arya sedang main handphone. Dan kejadian ini bukan yang pertama kali, tapi sudah beberapa kali dilakukan, khususnya di pelajaran tersebut, sehingga Pak Tahir melaporkan kejadian ini ke wali kelas. Esok harinya, Arya dipanggil oleh wali kelas dan menanyakan mengenai laporan Pak Tahir. Adapun keyakinan kelas yang telah disepakati, yang pertama adalah selalu bersikap positif. Setiap anggota kelas perlu bertanggung jawab. Setiap anggota kelas harus disiplin. Skenario berikut, tugas Arya, berikan informasi pada pertanyaan sesuai keterangan di bawah ini. Lakukan percakapan dengan guru Anda. Berikan informasi terkait pertanyaan sesuai dengan keterangan di bawah ini. Ceritakan ini dari sudut pandang Anda sebagai Arya. Kebutuhan yang Anda coba penuhi adalah kebutuhan untuk merasa diterima. Jika Anda ditanya mengapa Anda melakukan hal itu, jawablah dengan karena saya ingin mencari jawaban dari pertanyaan Pak Guru. Keyakinan yang dilanggar adalah tidak disiplin dan bertanggung jawab. Jika Anda ditawarkan restitusi, jawablah dengan ya. Aksi yang dilakukan untuk memperbaiki hal ini adalah dengan tidak bermain HP lagi dan berusaha menjawab pertanyaan guru dengan jawaban sendiri serta bersikap menghormati guru. Skenario guru. Anda adalah wali kelas 11 teknik pengelasan. Suatu hari saat pelajaran telah berakhir dan telah masuk jam istirahat, Anda ditemui oleh guru produktif teknik pengelasan Pak Tahir. Guru tersebut menceritakan kejadian yang telah terjadi waktu mengajar di pelajarannya, yakni salah satu anak wali saya telah bermain handphone saat Pak Tahir sedang menjelaskan materi dan memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Awalnya, Pak Tahir merasa biasa saja, namun setiap kali menoleh ke Muhammad Arya, selalu didapati sedang bermain handphone. Anda mengerti dengan situasinya. Dan pada saat itu juga Anda menelpon Muhammad Arya dan meminta waktu untuk berdiskusi dan mengklarifikasi laporan dari Pak Tahir. Adapun keyakinan kelas yang disepakati yaitu selalu bersikap positif. Setiap anggota kelas perlu
bertanggung jawab, setiap anggota kelas harus disiplin. Skenario guru. Tugas Anda lakukan percakapan restitusi dengan Muhammad Arya. Percakapan ini harus mampu menggali cerita dari sudut pandang Muhammad Arya, kebutuhan yang berusaha dipenuhi Arya dalam melakukan aksi. Anda bisa menanyakan alasan Arya melakukan aksi tersebut, keyakinan kelas yang dilanggar, tindakan yang akan dilakukan ke depannya, dan gunakan 3 tahap segitiga restitusi dan tawarkan restitusi kepada Arya. Arya, apa kamu tahu maksud Bapak panggil kemari? Tidak, Pak. Oke, begini Arya ya. Tadi Bapak dengar dari guru mata pelajaran produktif teknik pengelasan bahwa saat belajar kamu main HP ya? Iya, Pak. Saya sedang bermain HP, Pak. Kenapa main HP nak? Saya lagi cari jawaban, Pak. Oh, pantasan kamu main HP karena mencari jawaban ya? Pak. Andaikan Bapak berada pada posisi kamu, pasti juga Bapak akan melakukan hal yang sama. Nah, kamu tahu tidak kalau main HP itu salah? Iya, saya tahu, Pak. Oh begitu. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya. Kenapa? Iya, Pak, karena tidak mencatat materi yang diberikan oleh guru, sehingga saya harus mencari jawaban lewat HP. Oh begitu. Wajarlah kamu seperti itu. Oke, Bapak hargai kamu punya tindakan dan kamu tidak berbuat yang lebih buruk dari itu. Misalnya main game atau chattingan yang tidak penting. Nah sekarang coba kamu pikirkan tindakan apa? Tindakan bermain HP saat belajar apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Tidak disiplin dalam belajar dan tidak bertanggung jawab. Betul. Menurut kamu disiplin dan bertanggung jawab penting tidak? Penting, Pak. Nah, sekarang keyakinan kelas apa yang menurut kamu penting untuk diperbaiki? Harus bersikap disiplin dan lebih bertanggung jawab lagi. Bersediakah kamu untuk memperbaikinya? Bersedia, Pak. Apa tindakan kamu untuk memperbaikinya? Saya akan mendengarkan materi dari guru sehingga saya tidak harus mencari jawaban lewat HP. Oke Arya, cocok sekali apa yang telah kamu berikan. Jadi sekarang Bapak harapkan kedepannya kamu tidak main HP lagi, ya nak? Oke, semangat Arya. Silakan kembali ke kelas. Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama dari kelas 11 kelas 1. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Saya sadar saya harus lebih banyak belajar untuk menghargai Bapak atau Ibu Guru yang sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Skenario murid. Wahyudi, seorang murid kelas 11 teknik pengelasan, sering datang terlambat masuk sekolah dan pada hari ini didapati oleh security sekolah, dan kejadian ini bukan yang pertama kali, tapi sudah beberapa kali dilakukan, khususnya di semester ganjil ini, sehingga security sekolah melaporkan kejadian ini ke wali kelas. Dan pada saat jam istirahat, Wahyudi dipanggil oleh wali kelas dan menanyakan mengenai laporan dari security sekolah. Adapun keyakinan kelas yang telah disepakati, yang pertama adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian setiap anggota kelas harus disiplin. Berikut tugas Wahyudi, berikan informasi pada pertanyaan sesuai keterangan di bawah ini, yaitu lakukan percakapan dengan guru Anda. Berikan informasi terkait pertanyaan sesuai dengan keterangan. Ceritakan ini dari sudut pandang Anda sebagai Wahyudi. Kebutuhan yang Anda coba penuhi adalah kebutuhan untuk merasa diterima. Jika Anda ditanya mengapa Anda melakukan hal itu, jawablah karena jarak rumah dengan sekolah lumayan jauh
dan arus lalu lintas macet di pagi hari. Keyakinan yang dilanggar adalah tidak disiplin dan bertanggung jawab. Jika Anda ditawarkan restitusi, jawablah dengan ya. Aksi yang ingin dilakukan untuk memperbaiki ini adalah cepat bangun pagi sehingga bisa berangkat ke sekolah lebih cepat lagi. Skenario guru. Anda adalah wali kelas 11 teknik pengelasan. Suatu hari saat kegiatan belajar mengajar telah selesai, Anda dihampiri oleh security sekolah dan menceritakan kejadian yang telah terjadi pada pagi tadi pada salah satu anak wali Anda, yaitu Wahyudi, yang sudah beberapa kali didapati datang terlambat masuk sekolah, khususnya di semester ganjil ini. Anda mengerti dengan situasinya dan akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Wahyudi. Keesokan harinya, Anda meminta waktu dengan Wahyudi untuk berdiskusi dan mengklarifikasi laporan dari security sekolah. Adapun keyakinan kelas yang telah disepakati adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, setiap anggota kelas harus disiplin. Skenario guru yang berikut, tugas Anda lakukan percakapan restitusi dengan Wahyudi. Percakapan ini harus mampu menggali cerita dari sudut pandang Wahyudi, kebutuhan yang berusaha dipenuhi Wahyudi dalam melakukan aksi tersebut. Anda bisa menanyakan alasan Wahyudi melakukan aksi tersebut, keyakinan kelas yang dilanggar, tindakan yang akan dilakukan ke depannya, dan gunakan 3 tahap segitiga restitusi, dan tawarkan restitusi kepada Wahyudi. Oke Wahyu, kamu tahu maksud Bapak memanggil kemari? Tidak, Pak. Tadi Bapak mendengar laporan dari security sekolah bahwa kamu sudah beberapa kali terlambat datang ke sekolah. Ya, Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? Sudah 10 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baik Wahyu, suatu kesalahan itu manusiawi. Yang penting bisa kita perbaiki. Setuju tidak? Setuju, Pak. Nah, Wahyu, kita cari solusinya bersama ya. Ya, Pak. Nah, Wahyu, sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa? Karena jarak rumah ke sekolah itu lumayan jauh, Pak, dan arus lalu lintas juga lumayan padat dan macet setiap hari. Kamu tahu keyakinan kelas yang disepakati? Tahu, Pak. Nah, kalau datang terlambat ke sekolah sesuai keyakinan kelas atau tidak? Ya, Pak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin, Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak, karena datang ke sekolah tepat waktu dan harus menghargai waktu. Betul. Jadi menghargai waktu itu pentingnya nak, Ya, Pak. dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita dapat menghargai orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan kita, serta kita bisa mendisiplinkan diri. Ya, Pak, saya sudah menyesal karena sering terlambat. Saya mohon maaf, Pak, karena sudah sering terlambat. Iya Wahyu, betul. Hargai waktu itu penting, ya. Iya Wahyu, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Nah, menurut kamu apa yang kamu akan lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan bangun lebih cepat lagi, Pak, agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke, suatu tindakan yang bagus dan sangat cocok. Jadi ya, kalau kita punya rumah jauh dan sepanjang perjalanan macet, arus lalu lintasnya macet, maka kita harus mencari solusinya itu dengan jalan cepat bangun, ya, cepat bangun dan cepat supaya bisa cepat berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat lagi ya nak. Oke, terima kasih Wahyu, semangat, silakan kembali ke kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi, kelas 11 jurusan Teknik Pengelasan. Terima kasih Pak, saya senang sekali telah diajak diskusi dengan Bapak dan saya telah menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya langgar dan saya bakalan berangkat lebih cepat supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.